Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan yang tadi, mohon maaf ada kesalahan teknis. Materi minggu lalu sampai pada paragraf ya. Jadi, paragraf itu adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat. Syarat-syaratnya apa saja? Paragraf yang baik itu harus kok tidak ada yang menjawab? Suaranya putus-putus, Bu. Ini bisa terdengar dengan jelas tidak? Ya, Bu, bisa. Koherensi ya, koheren ya, kepaduan dan kesatuan. Sebuah paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulisan karangan ilmiah. Kalau hanya 2 saja bagaimana, Bu? Ya tetap tidak bisa dinamakan paragraf ya. Karena jelas tadi disebutkan bahwa sebuah paragraf itu terdiri minimal berapa? Berapa kalimat tadi? Sebuah paragraf itu? 3 kalimat. Itu. Contohnya, misalnya paragraf yang terdiri dari 1 kalimat utama, yaitu sampah selamanya selalu memusingkan. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. Kalimat yang kedua. Dan kalimat yang ketiga, namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. Kalimat yang keempat, pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Kemudian kalimat yang kelima, hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. Kalimat yang keenam, selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dilaksanakan dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Ini ditulis oleh Arifin pada tahun 2011 halaman 116. Ini contoh paragraf yang terdiri dari 6 kalimat. Kemudian 1 kalimat sebagai kalimat utama, yaitu ada di awal paragraf. Kemudian sisanya atau 5 kalimat yang lain itu sebagai kalimat penjelas ya. Penjelas. Sebagai kalimat penjelas. Jadi bisa dikatakan paragraf ya, sudah mewakili syarat paragraf, yaitu minimal terdiri dari 3 kalimat ya di dalam penulisan karangan ilmiah. Lalu pertanyaannya, paragraf yang diawali atau letak kalimat utamanya ada di awal, seperti contoh yang sudah saya bacakan tadi, dinamakan paragraf apa? Ada di awal, dinamakan paragraf deduktif. Tepat sekali ya.
Artinya mahasiswa membaca materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Kemudian fungsi paragraf. Ini dibagi menjadi dua. Fungsi paragraf untuk penulis itu apa dan fungsi paragraf bagi pembaca itu apa. Sebetulnya untuk apa kok harus ada paragraf? Jadi yang pertama fungsi paragraf bagi penulis. Lagi malah tugasnya malah Fungsi paragraf bagi penulis. di Satu, nonton iku kadang paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menceraikan satu tema dengan tema yang lain di dalam teks. Jadi satu paragraf itu jadi dari satu tema saja. Kemudian fungsi yang kedua, paragraf bagi penulis adalah merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah pokok pikiran secara tertulis. Yang pertama tadi apa, Bu? Apa? Ada pertanyaan? Pertama tadi, Bu. Ulang, Set. Bu, yang pertama. Yang pertama, fungsi paragraf ya, bagi pembaca tadi ya. Ya. Nah, paragraf itu memudahkan pemahaman bagi penulis ya, dengan menceraikan satu tema dengan tema yang lain di dalam teks. Kemudian yang kedua, merupakan wadah untuk mengungkapkan pokok pikiran secara tertulis. Secara tertulis. Kemudian fungsi yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. Kemudian fungsi yang keempat adanya paragraf ini adalah penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah tulisannya. Jadi penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan tulisannya. Dan penulis bisa termotivasi untuk masuk ke dalam paragraf berikutnya. Nah, biasanya kalau kita menulis ya berupa paragraf, beberapa paragraf, jadi di dalam diri kita itu ada motivasi, oh ini paragraf 1 sudah berhenti, kemudian berganti paragraf berikutnya, paragraf kedua kita selesaikan, minimal tadi ya terdiri dari 3 kalimat. Kemudian paragraf kedua sudah selesai, berganti ke paragraf ketiga. Jadi ada motivasi kalau sebuah tulisan itu dibentuk menjadi beberapa paragraf, gitu ya. Kemudian fungsi bagi pembaca. Apa sebetulnya fungsi paragraf bagi pembaca itu?
Jadi yang pertama adalah pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh. Jadi tidak bingung ya, pembaca tidak merasa bingung adanya paragraf, bisa menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi itu dengan jelas. Kemudian fungsi yang kedua bagi pembaca dengan adanya paragraf itu, pembaca merasa tertarik dan termotivasi. Kenapa kok merasa tertarik dan termotivasi adanya paragraf ini? Jadi pembaca merasa tertarik dan terberbagan diagram, grafik, kurva. Ada pertanyaan terkait dengan jenis paragraf? Maaf, tentang paragraf, fungsi paragraf, fungsi bagi pembaca, fungsi bagi penulis. Oh, minggu depan itu UTS ya, pertemuan ke-8? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Kelihatannya pertemuan ke-8 itu UTS. Baik, saya berikan kisi-kisi nanti di akhir perkuliahan ini. Atau tidak perlu kisi-kisi? Perlu, Bu. Perlu? Perlu, Bu. Paragraf tadi sudah ya? Atau diperhatikan dari satuan karangan. Ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini paragraf yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Kemudian paragraf isi. Nah, paragraf isi ini menguraikan pokok masalah di dalam karangan, yaitu adangan. Kemudian paragraf penutup. Paragraf penutup yaitu isinya menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan. Ini biasanya terdapat pada bagian penutup atau simpulan. Jenis paragraf yang kedua, jenis paragraf dilihat dari sudut pandang sifat dan tujuan karangan. Ada paragraf eksposisi. Apa paragraf eksposisi itu? Sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Eksposisi adalah paragraf yang berisi atau memaparkan pokok permasalahan. Jadi isinya itu menggambarkan ya, memaparkan. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi, paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan yang logis. Jenis paragraf yang ketiga berdasarkan dari sudut pandang sifat tujuan karangan.
yaitu paragraf deskripsi atau deskriptif. Adalah jenis paragraf yang mendeskripsikan seseorang. Masih bisa mendengar suara saya? Ya. Ya. Tadi Masih. ya. Sampai pada paragraf persuasif, yaitu paragraf yang isinya mempengaruhi atau merajuk seseorang tentang sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, jenis paragraf diperhatikan dari letak kalimat utamanya. Halo. Ya, masih bisa mendengar suara saya ya? Putus-putus Ya. Tadi bilang mau. Jadi jenis paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya. Satu, ada paragraf deduktif. Kita ingat kalau paragraf deduktif itu letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Di awal. Kemudian paragraf induktif. Induktif, letak kalimat utamanya ada di akhir ya, karena deduktif sudah di awal, maka yang induktif ini ada di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran, deduktif dan induktif. Jadi jenis paragraf ini letak kalimat topiknya atau kalimat utamanya ada dua letaknya, di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf yang keempat, paragraf ineratif. Jadi ineratif ini letak kalimat topiknya atau kalimat utamanya ada di tengah paragraf. Jenis paragraf yang kelima ada paragraf tanpa kalimat topik. Jadi semuanya ini sebagai kalimat penjelas dalam paragraf. Sekarang ada pertanyaan, ada Bu jenis paragraf yang demikian tentang paragraf tanpa kalimat topik? Jawabannya ada. Jadi semuanya di dalam paragraf itu sebagai kalimat penjelas, tidak ada kalimat utamanya. Jadi ciri kalimat utama itu adalah bisa dijabarkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Yang keempat, jenis paragraf diperhatikan dari metode pengembangan paragraf. Ada paragraf merangkan, paragraf merinci, paragraf contoh, paragraf buktian, paragraf pertanyaan, paragraf perbandingan, paragraf sebab akibat. Nah, sekarang tugas berapa ini? Tugas pertama. Tugas pertama atau berapa? Tugas pertama ya. Untuk perkuliahan online ini, silakan mahasiswa membuat contoh paragraf pembuka, kemudian paragraf isi, dan paragraf penutup. Terputus.